Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Arisa Putri dengan NIM 2011B0058 Prodi S1 Keperawatan IIK Strada Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait sistem kardiovaskuler. Sebelumnya, apa sih itu sistem kardiovaskuler? Kata kardiovaskuler berasal dari kata kardia, yaitu kata Yunani yang berarti jantung, dan vasculum atau kata Latin yang berarti pembuluh kecil. Sistem kardiovaskuler ini merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi untuk memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Selain itu, sistem kardiovaskuler ini adalah suatu sistem organ yang bertugas untuk menyampaikan nutrien seperti asam amino, elektrolit, hormon, dan zat-zat lain dari dan menuju sel-sel tubuh manusia yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan homeostasis. Selanjutnya ada fungsi secara umum dari sistem kardiovaskuler. Di antaranya yaitu mengangkut nutrisi, produk-produk limbah, dan gas-gas ke seluruh tubuh dalam proses metabolisme. Yang kedua, memberikan dan mengalirkan suplai oksigen itu dalam proses metabolisme. Terus sebagai sistem regulasi dan melakukan mekanisme yang bervariasi dalam merespon seluruh aktivitas tubuh. Dan yang terakhir yaitu berperan dalam menjaga suhu tubuh. Selanjutnya ada komponen utama sistem kardiovaskuler tadi ya, yaitu jika dispesifikasikan 3 komponen tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Di antaranya yaitu jantung, itu sebagai pompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, komponen darah sebagai pembawa O2 atau oksigen dan nutrisi. Dan pembuluh darah sebagai media atau jalan dari komponen darah. Baik, sekarang kita akan menjelaskan satu persatu dari komponen utama sistem kardiovaskuler tersebut. Yang pertama ada jantung. Jantung merupakan suatu organ otot berongga yang terletak di pusat dada dan dilapisi oleh selaput perikardium. Jantung terletak di dalam mediastinum di rongga dada. 2/3-nya terletak di bagian kiri dan 1/3-nya terletak di bagian kanan dari garis tengah tubuh. Nah, ada pun beberapa fungsi dari jantung, antara lain yaitu memompa darah ke seluruh tubuh, menerima darah yang beroksigen dari paru-paru, kemudian membantu membuang limbah sisa metabolisme tubuh, dan membantu mengukur jumlah darah yang dipompa dengan menghitung jumlah denyut jantung. Denyut jantung per menit biasanya ya. Kemudian ada bagian-bagian jantung. Yang pertama ada perikardium jantung atau selaput jantung. Perikardium merupakan membran yang memproduksi cairan yang berfungsi untuk melumasi jantung dan mencegah gesekan antara jantung yang selalu berdetak, di mana gesekan itu dengan organ-organ lain di sebelahnya. Selain itu, perikardium juga berfungsi untuk mempertahankan posisi jantung dan menyediakan ruang kosong agar jantung manusia itu dapat berkembang dengan sempurna. Perikardium ini memiliki 2 lapisan, yaitu ada lapisan visceral yang menutupi bagian luar jantung dan lapisan parietal yang membentuk kantung di sekitar bagian luar rongga perikardial. Bagian-bagian jantung yang kedua yaitu ada dinding jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada epikardium, merupakan lapisan terluar dinding jantung. Epikardium berbentuk lapisan tipis yang juga menghasilkan cairan yang berfungsi untuk membantu melumasi jantung dan melindungi bagian luar jantung. Kemudian yang kedua, miokardium, lapisan paling tebal penyusun dinding jantung. Pada miokardium inilah terdapat jaringan otot jantung yang berkontraksi untuk memompa darah. Kemudian yang terakhir yaitu endokardium, yang merupakan lapisan endotelium yang sangat halus dan melapisi bagian dalam jantung. Fungsi dari endokardium ini sendiri adalah untuk menjaga agar darah tidak menempel ke bagian dalam jantung. Selanjutnya yang ketiga yaitu ruang di dalam jantung. Jantung memiliki 4 buah ruang, yaitu yang pertama atrium dextra atau serambi kanan yang berfungsi untuk menampung darah yang rendah oksigen dari seluruh tubuh yang mengalir dari vena cava superior dan inferior serta sinus coronarius yang berasal dari jantung sendiri. Lalu darah dipompakan ke ventrikel kanan dan selanjutnya ke paru-paru. Yang kedua, atrium sinistra atau serambi kiri yang berfungsi menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru melalui 4 buah vena pulmonalis.
Lalu darah mengalir ke ventrikel kiri dan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Yang ketiga ada ventrikel dextra atau bilik kanan, berfungsi memompa darah dari atrium kanan ke paru-paru melalui vena pulmonalis. Kemudian yang keempat yaitu ventrikel sinistra atau bilik kiri, yang berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan oksigen dari atrium kiri ke seluruh tubuh melalui aorta. Dan bagian jantung yang terakhir yaitu ada katup jantung. Katup yang pertama yaitu katup atrioventrikular atau AV. Katup AV ini terletak di bagian tengah antara ventrikel dan atrium. Katup ini hanya memperbolehkan darah mengalir dari atrium ke ventrikel, tetapi tidak sebaliknya. Ketika mengalirkan darah ke ventrikel, katup ini akan terbuka. Setelah darah sampai di ventrikel, katup jantung akan tertutup, yang dimana mencegah darah untuk kembali ke atrium. Katup AV di bagian kiri disebut dengan katup mitral atau katup bicuspidalis. Katup ini memiliki dua helaian yang bisa membuka dan menutup. Sedangkan katup AV di bagian kanan disebut katup tricuspidalis karena memiliki tiga helaian saja. Kemudian yang kedua ada katup semilunar. Dinamai katup semilunar karena memang bentuknya seperti bulan sabit. Katup semilunar terletak antara ventrikel dan arteri. Arteri itu sendiri merupakan pembuluh yang membawa darah menjauh dari jantung. Katup semilunar di bagian kanan disebut katup pulmonalis, dan katup ini berfungsi untuk mencegah agar darah yang dipompa ventrikel kanan ke arteri pulmonalis tidak kembali lagi ke ventrikel. Katup semilunar di bagian kiri disebut katup aorta dan berfungsi untuk mencegah agar darah yang dipompakan ventrikel kiri ke aorta tidak kembali lagi ke ventrikel. Ukuran katup semilunar lebih kecil dibandingkan dari katup AV. Nah, itu tadi komponen utama sistem kardiovaskuler yang pertama. Sekarang kita lanjut ke komponen utama sistem kardiovaskuler yang kedua. Komponen sistem kardiovaskuler yang kedua yaitu ada komponen darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua tubuh manusia dan hewan tingkat tinggi yang berfungsi untuk mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Sel darah terbagi atas 3 macam, antara lain ada eritrosit atau sel darah merah, berbentuk bulat pipih atau bikonkav atau cekung, bisa dilihat di gambar ya. Kemudian tidak memiliki inti, lalu tersusun dari protein dan hemoglobin dan berfungsi mengangkut hemoglobin dan oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Jenis sel darah selanjutnya yaitu ada trombosit atau platelet, berbentuk tidak beraturan, kemudian tidak memiliki inti sel, tidak berwarna, dan berfungsi dalam proses pembekuan darah. Dan jenis sel darah yang terakhir yaitu ada leukosit atau sel darah putih, berbentuk tidak tetap, berukuran lebih besar daripada eritrosit, memiliki inti sel, tidak berwarna. Leukosit ini berfungsi sebagai sistem imun yang dapat memberikan perlindungan tubuh dari patogen yang menyerang. Kemudian sel darah putih ini dapat dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu ada limfosit, ada monosit, ada neutrofil, ada eosofil, dan ada basofil. Jadi ada 5. Nah, di sini ada beberapa fungsi darah, antara lain yaitu sebagai alat pengangkut, yaitu mengambil oksigen atau zat-zat pembakaran dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian mengangkut karbon dioksida dari jaringan untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Lalu mengambil zat-zat makanan dari usus halus, kemudian diedarkan dan dibagikan ke seluruh jaringan atau alat tubuh. Kemudian mengangkat atau mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh untuk dikeluarkan bisa melalui ginjal, juga kulit. Kemudian sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan penyakit dan racun dalam tubuh dengan perantaraan leukosit dan antibodi atau zat-zat anti racun. Kemudian yang terakhir yaitu menyebarkan panas ke seluruh tubuh atau menjaga suhu tubuh. Nah, selanjutnya kita ke komponen utama sistem kardiovaskuler yang terakhir, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah organ tubuh yang bertanggung jawab untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Peran organ ini sangat penting dalam sistem sirkulasi.
Adapun jenis-jenis pembuluh darah antara lain yaitu arteri atau pembuluh darah nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Arteri ini terbagi menjadi dua, yaitu ada arteri pulmonalis yang merupakan pembuluh nadi yang membawa darah menuju paru-paru. Kemudian yang kedua ada aorta yang merupakan pembuluh darah besar yang membawa darah menuju ke seluruh tubuh. Jenis pembuluh darah yang kedua yaitu vena atau pembuluh darah balik, yaitu pembuluh darah yang membawa darah menuju ke jantung. Pembuluh vena ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada vena pulmonalis, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari paru-paru menuju ke jantung. Yang kedua yaitu vena cava inferior, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari bagian bawah tubuh menuju ke jantung. Kemudian yang ketiga, vena cava superior, merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari bagian atas tubuh menuju ke jantung. Dan jenis pembuluh darah yang terakhir yaitu pembuluh darah kapiler, yaitu pembuluh darah halus yang langsung berhubungan dengan jaringan tubuh. Pada pembuluh darah kapiler terdapat hubungan antara pembuluh darah arteri dengan pembuluh darah vena. Aliran darah dalam kapiler lebih lambat sehingga memungkinkan proses pertukaran menjadi lebih efektif. Pembuluh darah kapiler terbagi menjadi 2 golongan, yaitu ada venul, pembuluh darah kapiler dari vena, dan ada arteriol, pembuluh darah kapiler dari arteri. Di sini ada sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah besar atau bisa juga disebut peredaran darah sistemik atau juga peredaran darah mayor. Peredaran darah ini dimulai ketika darah yang mengandung oksigen dipompa dari ventrikel kiri atau bilik kiri jantung melalui aorta menuju ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke atrium kanan atau serambi kanan jantung melalui vena. Kemudian yang kedua yaitu peredaran darah kecil atau bisa juga disebut peredaran darah pulmonal atau peredaran darah minor. Peredaran darah ini dimulai saat darah yang mengandung CO2 atau karbon dioksida dipompa dari ventrikel kanan atau bilik kanan jantung melalui arteri pulmonalis menuju pulmo atau paru-paru. Dalam paru-paru terjadi pertukaran gas yang pada akhirnya mengubah karbon dioksida tersebut menjadi oksigen saat keluar dari paru-paru dan kembali lagi ke jantung bagian atrium kiri atau serambi kiri. Kemudian yang terakhir ada kelainan pada sistem kardiovaskuler. Yang pertama ada anemia, yaitu kurangnya sel darah merah atau hemoglobin. Kemudian ada hipertensi, yaitu keadaan tekanan darah di atas batas normal. Dan yang selanjutnya ada penyakit jantung, biasanya penyakit jantung koroner atau PJK atau coronary heart disease atau CHD. Penyakit jantung yang disebabkan karena sumbatan salah satu atau lebih dari cabang arteria koronaria. Kemudian ada angina pectoris, yaitu gejala klinis berupa nyeri dada sebelah kiri yang menjalar sampai lengan kiri. Kemudian berlangsungnya hanya 2-3 menit dan akan hilang bila istirahat. Kemudian ada gagal jantung kongesif atau congestive heart failure atau CHF. Keadaan di mana jantung gagal untuk memompakan darah dan akhirnya terjadi penyumbatan. Selanjutnya ada edema, yaitu timbunan cairan di tempat yang tidak semestinya. Selanjutnya di sini ada aritmia, yaitu kelainan jantung dan pembuluh darah yang satu ini berupa denyut atau detak jantung yang tidak normal. Biasanya penderita gangguan ini akan merasakan detak jantungnya itu terasa lebih lambat, lebih cepat atau kadang cepat atau kadang lambat gitu, jadi tidak teratur. Penyebab kelainan ini ialah kurangnya asupan kalsium serta adanya pembuluh darah yang tersumbat. Selain itu, penyebab lain yang dapat menimbulkan aritmia ini ialah riwayat seperti diabetes, hipertensi, kebiasaan merokok, stres, pengaruh alkohol dan kafein juga, terus tidak berfungsinya otot-otot jantung, atau akibat dari penyalahgunaan obat serta kelenjar tiroid yang bekerja terlalu aktif. Kemudian kelainan jantung dan pembuluh darah berikutnya ialah perikarditis yang merupakan gejala peradangan di dalam kantung jantung atau perikarditum. Gangguan ini mengakibatkan kantung jantung mengalami penebalan serta menimbulkan banyaknya cairan. Penyebab utama dari peradangan pada perikarditum ini ialah karena
Infeksi virus. Ciri-ciri peradangan yang mengalami kelainan ini biasanya ditandai dengan batuk-batuk, sesak nafas, hipertensi, serta bisa mengalami kelelahan jantung setelah beraktivitas berat. Kemudian selanjutnya ada kardiomiopati yang merupakan kelainan jantung dan pembuluh darah yang muncul akibat adanya kerusakan pada otot-otot jantung sehingga dinding jantung tidak berfungsi semestinya. Tidak berfungsi ini seperti tidak berfungsi dalam memompa darah atau menyedot darah, seperti itu. Nah, dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Nah, adapun kelainan pada sistem kardiovaskuler ini yaitu ada anemia, hipertensi, PJK, angina pectoris, gagal jantung, udim, aritmia, perikarditis, dan ada kardiomiopati. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya terkait sistem kardiovaskuler. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.